Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Rauf. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak. Jadi Bu, sebelum Ibu melakukan coaching dengan Ibu Rosmala Dewi, saya ingin sebagai pengamat ingin menyampaikan hal-hal yang mungkin menjadi acuan kita nanti atau persiapan dari Ibu. Ya. Jadi ada hal-hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu sebelum coaching ini mulai supaya coachingnya berjalan dengan baik. Ya. Jadi pertama yang saya mau tanyakan ke Ibu adalah pada coaching hari ini, coaching yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sesuai dengan alur atau belum? Jadi alur ceritanya yang kita mau lihat dia, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, kemudian bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coaching. Dan jangan lupa Bu, yang disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama Bu, yang akan saya tanyakan sama Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik Pak, kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu kehadiran penuh, Ya. mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan kedua Bu ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu Pak ya adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke Bu. Yang terakhir Bu, indikator apa yang bagaimana yang diinginkan Ibu pada proses coaching ini? Saya menginginkan coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Begitu Bu ya. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan ke Ibu. Jadi Ibu silakan melakukan coaching sambil saya melakukan pengamatan di sini. Silakan Bu ya. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ros. Waalaikumsalam Ibu Lia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, baik. Bagaimana juga keadaannya Ibu Lia? Alhamdulillah baik Ibu Ros. Kemarin Ibu menelpon saya ya untuk mengajak ketemuan. Ada apa ya Bu? Apa ada yang mau disampaikan? Iya Bu, kemarin saya telepon Ibu, minta maaf ya Bu. Saya ingin mengajak ketemuan karena saya ingin bercerita Bu kepada Ibu Lia. Oh iya Bu. Tapi mungkin hari ini waktu saya tidak lama Bu ya. Mungkin hanya 15 menit sampai 20 menit karena kebetulan ada acara keluarga. Oke, apa nih yang mau disampaikan Ibu Ros? Begini Bu, saya dengan guru-guru di sekolah, saya memperhatikan dari tahun ke tahun teman-teman guru tidak ada perkembangan dalam peningkatan mutu dan penilaian murid, terkait karena teman-teman guru hanya menggunakan pembelajaran yang konvensional seperti ceramah terus Bu, sehingga ya itu tadi hasilnya masih di bawah KKM Bu. Oh, kalau saya bisa garis bawahi, berarti permasalahan Ibu Ros di sini adalah pembelajaran tentang rekan-rekan Ibu Ros yang di sekolah yang kurang bervariatif ya dalam menyampaikan pembelajaran. Betul sekali Bu. Media yang digunakan tidak bervariasi Bu. Model pembelajarannya juga digunakan masih model lama Bu. Baik Ibu, kira-kira dari percakapan ini apa sih yang Ibu Ros dapatkan? Pastinya Bu, saya ingin mendapatkan perubahan di sekolah, khususnya penyampaian materi Bu. Penyampaian materi tentang pembelajaran
Oke, jadi Ibu Ros mengharapkan adanya perubahan. Iya Bu. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Ros ingin lihat atau yang ingin Ibu Ros dapatkan? Saya ingin perubahan, misalnya penyampaian materi, model pembelajaran, media pembelajaran lebih bervariatif. Misalnya model pembelajaran yang sekarang ini Bu, pembelajaran kurikulum yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan murid. Eh, Sekarang ini kan sudah diterapkan Bu. Terus jangan saya mengandalkan ceramah-ceramah itu Bu, begitu. Oh, oke Bu. Tadi Ibu mengemukakan tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai media yang bervariatif Bu ya. Iya Bu. Bisa dikatakan itu pembelajaran yang sangat ideal ya Bu ya. Berarti itu berada pada level 10 Bu. Kira-kira di sekolah Ibu Ros sekarang ini berada di level berapa nih? Kira-kira di sekolah saya, menurut saya itu level 6 Bu. Ya level 6 Bu, karena masih banyak guru-guru yang menggunakan metode konvensional, belum terlalu berkembang, apalagi penilaiannya masih standar KKM Bu. Iya. Iya. Oke, sudah berada di level 6 ya Bu ya. Bu, iya. Untuk kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa lebih ditingkatkan agar adanya terlihat perubahan dalam pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan guru yang bervariatif? Pastinya meningkat ya Bu ya, dari level, kan upnya di level 10, teman-teman saya level 6 ya, pastinya naik sedikit lah Bu, dari 6 yaitu 8. Mungkin pasti perubahannya signifikan Bu, karena 2 poin ke atas pasti ada perubahan lah Bu. Oh, level 6 ke level 8 Bu ya. Iya. Kira-kira usaha apa yang Ibu akan lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Saya akan berusaha untuk koordinasi dulu dengan kepala sekolah atau wakasek peningkatan itu, membuat semacam kegiatan pelatihan Bu, atau in-house training yang dimana tujuannya yaitu mengembangkan kompetensi guru-guru, terutama itu tadi penggunaan media-media yang interaktif. Berarti Ibu akan rencanakan IHT ya? Iya, in-house training. Iya. Kira-kira selain itu Bu, adakah strategi Ibu Ros yang pernah diterapkan di sekolah dan rekan-rekan itu merasa nyaman dengan penyampaian itu? Sepertinya pendampingan Bu. Pendampingan karena pelatihan perlu persiapan yang matang, kemudian harus mencari narasumber yang pastinya lebih kompeten di bidang peningkatan mutu Bu, yaitu media-media pembelajaran interaktif yang dilakukan ke mentoring Bu. Mentoringnya Bu ya. Iya. Kira-kira kegiatan mentoring Ibu Ros apakah memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau gimana Ibu? Iya Bu, kegiatan mentoring mungkin nanti saya meminta bantuan dengan rekan guru yang sudah berkompeten dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ada 2 teman saya yang sudah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka, Ibu Yaya dan Ibu Indri. Oke. Jadi kegiatan mentoring nanti Ibu Ros akan berkolaborasi dengan rekan Ibu ya yang sudah ikut pelatihan. Jadi kapan Ibu kegiatan mentoring dilakukan? Insya Allah saya akan melaksanakannya minggu depan Bu. Mencoba dulu berkoordinasi dengan teman saya dan berkolaborasi dengan Ibu tadi yang teman saya itu dalam kegiatan mentoring. Oke Bu Ros, bagus sekali itu. Kira-kira Ibu Ros dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Ros dapatkan?
Yang pasti Bu, itu tadi peningkatan pembelajaran dengan menggunakan media-media pembelajaran interaktif, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan adanya kolaborasi antara teman saya yang sudah ini pelatihan Bu, yang lebih berkompeten. Oke, alhamdulillah ya Ibu Ros. Iya, Bu. Sudah dapat gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan, Iya, Bu. bagaimana menggunakan media-media yang bervariatif. Iya, Bu. Oke, mungkin saya tutup. Saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Ibu Ros setelah melakukan mentoring. Saya sudah tidak sabar sebenarnya nih mendengar cerita-cerita lagi dari Ibu Ros. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga rencana-rencana Ibu Ros berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik Bu ya. Insya Allah Bu, terima kasih ya Bu ya sudah mencerahkan saya dan saya agak nyaman Bu dengan solusinya. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya pada hari ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Waalaikumsalam Pak Rauf. Ibu Muslia tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Rosmala Dewi ya? Alhamdulillah sudah Pak. Ya, jadi sebelum penutupan hari ini Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah observasi. Jadi pertanyaan pertama mungkin Bu ini, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Pada saat coaching saya sudah melakukan dengan harus kita tentunya Pak ya, dengan menanyakan tujuan, ya, adanya identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oh baik Bu, jadi menurut saya sebagai seorang pengamat Bu ini ya, jadi proses coaching tadi itu antara Ibu Muslia dengan Ibu Rosmala Dewi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur cerita. Dan Ibu Rosmala Dewi sudah berusaha Ibu Muslia sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Rosmala Dewi sehingga Ibu Rosmala Dewi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir mungkin Bu yang saya ingin tanyakan ke Ibu ya, sebelum kita tutup kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Iya, terima kasih Pak. Potensi yang ingin saya lakukan dengan lebih memahami lagi alur cerita sehingga saya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Iya Bu, jadi semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching